Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Berjumpa kembali ya sama Iya. kita dalam BPJS Kesehatan on air-nya KC Tapak Tapak Tuan. Tuan. Yuhu. Ya, untuk teman-teman yang udah bergabung, jangan ragu-ragu ya ditanyakan apa yang mengganjal tentang JKN. JKN. Apalagi ini akan masa-masa libur panjang, masa-masa mudik ya teman-teman semua atau sobat JKN. Apabila ada info ataupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan akan kita bantu untuk jawab. Ya, gitu ya. Jadi tema live kita hari ini adalah tetap melayani walaupun libur lebaran. Ya, gitu. Jadi nanti kalau di KC Tapak Tuan yang melayaninya adalah dengan siapa nih? Memang Fani langsung ya? Iya, jadi kalau misalnya dikasih Tapak Tuan itu yang layani selama libur lebaran cuti bersama ya, Bang Primus ya. Jadi tetap akan dilayani sama saya ya, Fani. Ya. Oke, ini sebelum kita menjawab pertanyaan dari teman-teman nih ya, kita bahas dulu, Van. Kenapa kita itu wajib mengetahui gitu status kepesertaan kita menjelang libur lebaran? Oh, tentu sekali. Kita memang harus tetap mengetahui status kita itu aktif atau enggak. Karena sebenarnya yang paling penting dalam program JKN itu adalah status kita itu aktif. Dikarenakan apabila teman-teman berobat itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatannya. Jadi tidak perlu khawatir lagi dengan biaya pelayanan yang cukup mahal. Namun kalau seandainya statusnya tidak aktif, itu nanti akan tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan dan itu akan membebani teman-teman semua. Iya, benar sekali. Jadi kita harus peduli gitu, apakah status kita aktif, apalagi selama libur lebaran pun pasti banyak yang mudik ya. Betul. Walaupun kita berada di luar daerah, BPJS Kesehatan itu tetap menjamin walaupun berobat bukan pada vaskesnya gitu. Karena ada ketentuan boleh berobat 3 kali maksimal dalam 1 bulan di luar vaskes yang terdaftar gitu ya. Karena kan kita juga tidak tahu ya kapan kita sakit, kapan kita mau berobat, itu kan kita tidak tahu untuk hal-hal yang akan mendatang. Jadi makanya itu adalah kewajiban sobat JKN semua untuk tetap mengetahui status BPJS-nya itu aktif. Gitu. Pan, ini udah ada pertanyaan nih, Pan. Wah, semangat sekali. Dari Mas Abil. Mas Abil, halo Mas Abil. Halo Mas Abil ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya, lebaran kantor, lebaran ini harusnya ada koma ya. Iya. Lebaran ini kan lebaran kantor ya kan. Lebaran di kantor. Lebaran kantor buka nggak Kak gitu. Iya, kita walaupun libur lebaran tetap buka dengan menetapkan piket harian gitu. Nah, khusus di KC Tapak Tuan yang piket adalah ini. Iya, saya yang piket sama libur lebaran ya, teman-teman semua. Ya, gitu. Kita bukanya di hari apa aja, Pan? Kita buka di hari Rabu, di hari Rabu dan juga di hari Jumat. Ya, di tanggal 18 dan juga tanggal 20. Kemudian kita akan buka lagi di tanggal 23 dan juga tanggal 24. Iya. Karena di tanggal 25 keadaan kembali normal. Kembali normal, ya? Bukan kembali normal. Bekerja seperti biasanya. Karena kita tidak ada tidak ada bencana alam ya. Oh jadi normal gitu. Iya, cocok. Oke, kita lanjut dari Kak Meka Fit Club. Ya, ini anak gym kayaknya. Fit Club ya kan. Kak, BPJS saya dulu PBI APBN. Nah, terus nggak aktif. Lalu untuk mengaktifkan lagi apa ada tunggakannya? Nah, gimana tuh, Van? Untuk tanggungan dari PBI APBN atau tanggungan dari pemerintah pusat itu sama sekali tidak ada tunggakan iuran, Kak. Tunggakan iuran itu hanya berlaku bagi peserta mandiri yang melakukan pembayaran iuran setiap bulan secara pribadi, ya. Iya. Jadi kalau mau diaktifkan kembali silahkan aja, tidak ada masalah, bisa lewat Pandawa atau dengan mengunjungi BPJS terdekat. Kesehatan terdekat, ya, gitu ya Kak. Dan dipastikan kembali nih untuk PBI APBN kalau ingin memastikan boleh ke Dinsos. Supaya bisa dilihat apakah masih menjadi tanggungan dari pemerintah pusat. Iya, boleh juga. Jika memang masih layak, nanti diberikan surat rekom dan itu dibawa ke kantor BPJS Kesehatan. Betul. Kalau memang sudah tidak bisa, tidak masuk ke dalam tanggungan penerima iuran, itu bisa beralih segmen ya, Pak. Bisa beralih ke segmen mandiri yang iurannya itu dibayar secara mandiri. Betul. Gitu ya, Kak Meka. Oke, kita lanjut dari Aflu. Kak, kalau USG bisa menggunakan BPJS. Nah, ini
ini Mm-mm. untuk USG bagi ibu-ibu hamil selama sesuai dengan ketentuan medis dan memang anjuran dari dokter penanggung jawab pasiennya, Betul. itu ditanggung dan dijamin oleh BPJS Kesehatan, bukan karena permintaan sendiri. Makanya rutin melakukan pengecekan kehamilan di fasilitas kesehatan pertama yang terdaftar, gitu ya. Untuk Kak Aflu tadi ya. Oke, kita lanjut dari Kak Anyu. Kak, status BPJS aktif tapi ada tunggakan dulu yang mandiri. Apa bisa dipakai? Nah, apabila statusnya saat ini aktif, sebenarnya kalau berobat masih bisa, silakan aja. Karena yang penting adalah status yang saat ini. Namun yang namanya tunggakan adalah tunggakan dan harus tetap dilakukan pembayaran. Kakak boleh mengunjungi aja BPJS terdekat untuk dibantu dibayarkan tunggakannya ya yang lalu-lalu. Karena kalau misalnya tidak dibayar itu adalah namanya hutang. Hutang itu harus tetap dibayar. Iya, gitu ya Kak Anyu. Dan boleh juga Kak kalau pengen ngecek nomor pembayaran iurannya atau VA-nya karena sekarang udah aktif di PBI ya kayaknya ya. Karena udah aktif di PBI, jadi iuran mandiri itu tetap menjadi kewajiban. Boleh dicek di mobile JKN pada menu virtual account. Nanti nampak nanti virtual account nomor pembayaran. Ya. Jadi kalau mau dibayarkan bisa ke layanan PPOB-nya BPJS Kesehatan. Bisa dari mobile banking, bisa dari Pegadaian, bisa jadi dari Indomaret atau pos dan lain sebagainya. Gitu ya, Kak Anyu. Oke, kita lanjut ke Kak Gita. Emot lope-lope. Ya kan? Kak, kalau nomor yang mau buat bayar hilang, itu gimana ya caranya? Jadi nunggak banyak soalnya lupa. Nah, ini yang tadi barusan dibahas. Gitu ya, Kak Gita. Kakak bisa dari mobile JKN, nanti dibuka mobile JKN-nya ada menu info virtual account atau di menu info iuran. Nah, di situ nanti bisa dilihat Kak nomor virtual account-nya berapa. Betul. Nanti nomor virtual account itu yang dipakai untuk melakukan pembayaran. Atau mudahnya itu Kakak bisa hapus 02 di depan, kemudian ditambahkan 8 5 kali. Betul. Nah, nomor BPJS Kakak itu dihapus 0-nya 2 di depan. Terus ditambah angka 8 5 kali. Itu menjadi nomor virtual account. Iya. Ya, gitu ya Kak Gita. Oke, kita lanjut ke Kak Dana. Kak, melahirkan normal bisa pakai BPJS ya? Tentu saja bisa. Tentu sekali. Iya, pasti bisa kalau untuk melahirkan. Jangankan normal, cesar pun ditanggung BPJS Kesehatan selama sesuai dengan indikasi medis dan instruksi dari dokter penanggung jawab pasiennya. Gitu ya, betul. Kak Dana. Oke, kita lanjut dari Kak AN. Kak, gimana caranya mengaktifkan kembali? Nah, itu gimana, Pan? Kalau seandainya coba dicek dulu Kak segmennya di mana, karena kita di BPJS ada banyak segmen kepesertaan. Kalau tanggungan dari pemerintah pusat, coba ke Dinsos dulu untuk diverifikasi lagi apakah masih layak menerima bantuan iuran atau tidak. Kalau seandainya masih layak, akan dikeluarkan surat rekom dari Dinas Sosial. Namun kalau seandainya sudah tidak layak lagi, maka nanti bisa diaktifkan melalui Pandawa, nomor yang ada di atas, atau dengan mengunjungi kantor BPJS terdekat ya. Oke, gitu ya. Kak apa tadi? Siapa tadi itu? Ini udah banyak. KAN. KAN ya. Iya, oke. Selanjutnya Kak Gita lagi. Kak Gita lagi. Saya sudah pernah mengaktifkan kembali mandiri Kak lewat Pandawa, tapi kok nggak bisa ya Kak. Nah, itu gimana tuh Pak? Dari ini Kak Meka kan, jadi dananya yang mengaktifkan mandiri. Saya sudah pernah mengaktifkan kembali ke mandiri Kak lewat Pandawa, tapi kok nggak bisa ya Kak. Lagi. Nah, ini. Oh ya Kak. Saya sudah pernah mengaktifkan kembali ke mandiri Kak lewat Pandawa, tapi kok nggak bisa ya? Alasan yang nggak bisa kenapa Kak? Coba dicek dulu di kantor BPJS terdekat di mana kendalanya gitu, karena kita kan harus lihat lagi datanya kenapa ya, karena seharusnya bisa aja dilakukan sebelumnya pernah mandiri ya tadi? Iya, pernah mandiri. Itu ya? Iya. Coba Kak dilunasi dulu tunggakan iurannya baru daftar mandiri kembali, karena sebenarnya sebelum Kakak mau beralih lagi ke mandiri, tunggakan yang lalu-lalu itu wajib dibayarkan terlebih dahulu. Gitu ya. Gitu ya Kak Meka. Oke, kita lanjut dari Kak Umah Arkan. Anaknya namanya Arkan. Oh ya, bisa jadi ini. Pindah Vaskes kenapa harus 3 bulan sekali? Bagaimana kalau sakit di daerah lain? Nah, ini sudah bahas tadi di awal. Ini juga terkait dengan libur lebaran. Pasti banyak yang mudik ya, Van. Karena
keluar domisili, luar domisili. keluar dari vaskesnya. Seperti mau kita ya, berobat. kita nanti Fani jaga Iya, kantor ya. enggak dong. Ya, Mau mudik terus saya ya. nanti mudik ya. Jadi kalaupun sakit di luar daerah itu ada aturannya, boleh mengakses layanan sebanyak 3 kali Kunjungan di di FKTP dalam 1 bulan. Jadi nggak perlu khawatir Kak sebenarnya kalau memang sakit di luar daerah, silakan aja datang ke FKTP terdekat atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Betul. Namun catatannya dipastikan kartu BPJS Kesehatannya itu aktif. Nah, kalau nggak aktif itu ya nggak bisa berobat dan nggak bisa dijamin oleh BPJS Iya, Kesehatan. tambahan lagi kalau seandainya Ya. gawat darurat langsung aja ke rumah sakit, nggak ada masalah gitu ya. Ya, gitu ya Kak Umah Arkan ya, Nah, anggota keluarga. Oke. Oke. Gitu ya live kita pada hari ini ya. Kurang lebih tadi pertanyaannya sama-sama ya. Tentang keaktifan, bagaimana cara mengaktifkan Pindah vaskes atau ya. berobat di luar bisa atau Bisa atau enggak gitu. gitu. Ya, jadi pesan dari kami ya sebelum kami closing ya. Selama libur Lebaran, BPJS Kesehatan tetap melayani peserta JKN. Bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat karena kita tetap buka selama libur Lebaran. Iya, betul ya. sekali. Kemudian untuk berobat di luar wilayah itu tetap masih bisa digunakan maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Jadi kalaupun berada di luar wilayah misalnya sakit, nggak usah khawatir. Yang penting yang menjadi catatan adalah pastikan kartu BPJS Kesehatannya aktif sehingga tidak terkendala saat mengakses layanan kesehatan. Betul sekali. Mungkin Fani ada lagi? Udah cukup itu Cukup aja. ya. Dan bagi teman-teman semua yang udah mengirimkan pertanyaan belum terjawab, boleh di DM ke TikTok kita JKN_Batua atau ke Instagram kita juga JKN_Batua. Nanti akan kita jawab semua pertanyaan yang dikirimkan, insya Allah ya. Jadi jangan ragu, dikirimkan saja jika ada yang mengganjal, jika ada yang belum terjawab, silakan dikirimkan ke akun kita, nanti akan kita bantu jawab. Mungkin sekian ya live kita pada hari ini. Jika ada kesalahan kata kita atau mohon tadi maaf. kita mohon maaf, tadi ada kesalahan koneksi juga ya. Betul. Kita mohon maaf ya sehingga ada terkendala tadi dalam menjawab pertanyaannya. Iya. Dan berhubung ini mau lebaran, mau lebaran ya. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat berlebaran, selamat berlibur untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan ya. Stay safe. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you.